Proyek pertama mengenai sampling tanah di lapangan. Sebelum pengambilan sampling, terlebih dahulu menyediakan bahan dan peralatan yang dibutuhkan selama pekerjaan sampling ini. Sebelumnya telah dilakukan wawancara kepada penanggung jawab Laboratorium Lapangan Lahan 2 Universitas Halu Oleo, yaitu Bapak Agustono. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi mengenai sejarah pengelolaan tanah, yang mana pada awalnya lahan tersebut merupakan area rawa. Dan pada area lahan yang dipasangi plot 50 x 50 meter, merupakan area yang telah ditanami berbagai jenis tanaman, seperti buah naga, tanaman jagung, dan tanaman gambas. Adapun jenis pemupukan yang telah diaplikasikan pada area plot tersebut yaitu pupuk organik seperti kompos, pupuk organik cair, dan pupuk bokasi. Pada proses pengambilan sampling, terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk pemasangan plot 50 x 50 meter. Selanjutnya, membuat titik sampling dalam plot yang sudah ditentukan. Pada pengambilan sampling pertama, terlebih dahulu permukaan tanah dibersihkan, kemudian silinder atau ring sampel diletakkan di atas permukaan tanah dan harus berdiri tegak lurus. Selanjutnya, pada permukaan ujung lainnya dari ring sampel diletakkan papan dan dipukul secara perlahan menggunakan palu karet hingga ring sampel masuk ke dalam tanah sedalam 10-15 cm. Ring sampel kemudian dikeluarkan menggunakan cangkul atau skop dan dilanjutkan dengan menghilangkan kelebihan tanah yang menonjol pada bagian ujung bawah silinder atau ring sampel. Selanjutnya, tanah dikeluarkan dari ring sampel kemudian dimasukkan ke dalam zipper pack dan diberi label. Selanjutnya, pengambilan sampel kedua pada sisi lain dari area plot. Tahap pengambilan sampel kedua ini sama dengan pengambilan sampel pertama, yaitu terlebih dahulu permukaan tanah dibersihkan, kemudian ring sampel diletakkan di atas permukaan tanah dan harus berdiri tegak lurus. Selanjutnya, mengeluarkan sampel tanah dengan menggali menggunakan cangkul. Kelebihan tanah yang menonjol pada bagian ujung bawah ring sampel dihilangkan menggunakan pisau bergerigi hingga rata permukaan ujung silinder. Selanjutnya, tanah dikeluarkan dari ring sampel dan dimasukkan ke dalam zipper pack. Selanjutnya, pengambilan tanah pada titik sampel ketiga. Tahap pengambilan sampel tanah ketiga ini sama dengan pengambilan sampel pertama dan kedua. Terlebih dahulu, permukaan tanah dibersihkan, kemudian bagian ujung silinder atau ring sampel diletakkan di atas permukaan tanah dan harus berdiri tegak lurus. Setelah itu, sampel yang telah diambil kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam zipper pack yang telah diberi label. Selanjutnya, pengambilan sampel tanah keempat, yang dimana permukaan tanah dibersihkan terlebih dahulu, kemudian ring sampel diletakkan di atas permukaan tanah dan harus berdiri tegak lurus.
Kelebihan tanah pada sampel yang telah dikeluarkan kemudian dihilangkan menggunakan pisau bergerigi tajam hingga rata permukaan ujung silinder. Selanjutnya, tanah dikeluarkan dari ring sampel dan dimasukkan ke dalam zipper pack yang telah diberi label. Selanjutnya, pengambilan sampel tanah kelima pada titik sampling terakhir. Permukaan tanah dibersihkan terlebih dahulu, kemudian ring sampel diletakkan di atas permukaan tanah tersebut. Papan diletakkan pada bagian atas ring sampel dan dipukul secara perlahan menggunakan palu karet. Selanjutnya, kelebihan tanah pada ring sampel yang telah diambil kemudian dihilangkan menggunakan pisau bergerigi hingga rata dengan permukaan ujung silinder. Setelah pengambilan sampel akhir, kemudian seluruh sampel tanah dikepakkan, kemudian dibawa ke laboratorium. Selanjutnya, proyek 2 mengenai sampling dan mengukur pertumbuhan tanaman. Sebelumnya, dilakukan pengamatan terhadap hamparan salah satu tanaman yang menjadi objek pengamatan dari aspek luasan. Selanjutnya, memilih secara acak 5 jenis tanaman bersangkutan dari tiap bagian area tersebut, dan kemudian diberi label untuk tiap tanaman dan dimasukkan ke dalam amplop kertas. Sebelumnya telah dilakukan pengukuran terhadap tinggi tanaman yang diukur dari pangkal batang sampai ujung daun, kemudian diameter batang yang diukur pada bagian tengah batang menggunakan jangka sorong, menghitung jumlah daun, ukuran panjang dan lebar daun, dan kemudian warna daun. Adapun jenis tanaman yang diukur yaitu tanaman Paspalum conjugatum. Setelah pengambilan sampel jaringan tanaman, kemudian seluruhnya dikepakkan, kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Proyek ketiga mengenai pengangkutan dan penanganan sampel tanah dan jaringan tanaman untuk analisa laboratorium. Sampel tanah dan sampel jaringan tanaman yang telah dikumpulkan di lapangan kemudian dikepakkan dan dimasukkan di dalam wadah atau gabus dan dibawa ke laboratorium untuk dianalisa. Lima sampel tanah dari masing-masing titik sampling yang telah diambil sebelumnya dikering anginkan di atas kertas karton ataupun koran.
kumpulan tanah dari beberapa titik sampel yang telah dikering anginkan, kemudian dicampur dan selanjutnya disaring menggunakan ayakan pasir. Tanah yang telah dicampur dan diayak kemudian disebar merata di atas permukaan wadah yang datar dan diratakan. Kemudian campuran tanah tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Bagian tanah yang berseberangan kemudian diambil. Selanjutnya tanah sisa diratakan dan dibagi 4 bagian, dan bagian tanah berseberangan diambil dan dikumpulkan dengan yang pertama. Kegiatan ini dilakukan berulang sampai total tanah yang dikumpulkan mencapai 500 gram. Selanjutnya, sebanyak 500 gram tanah tersebut dimasukkan ke dalam zipper pack dan diberi label. Kemudian, zipper pack tersebut ditempatkan di dalam ruang yang bertemperatur 5-10 derajat Celcius. Untuk sampel tanaman, sebelumnya memasukkan sampel jaringan tanaman dalam kantong kertas atau kain bersih. Luasnya juga maskumnya. Jaringan tanaman daun banyak begini hasilnya partikel tanah atau bahan kimia lainnya harus dilakukan pencucian atau dekontaminasi 3 liter larutan deterjen yang diikuti dengan pembilasan dalam aqueous. Sudah Mila, formalitasnya. Setelah semua jaringan tanaman telah dicuci, kemudian jaringan tanaman tersebut dikering anginkan. Selanjutnya, jaringan tanaman yang bebas kontaminasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong kertas dan dikeringkan dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Untuk mengurangi jaringan tanaman kering ke ukuran partikel yang sesuai untuk analisis laboratorium, pada saat yang sama untuk memastikan tingkat keseragaman yang lebih besar dalam komposisi sampel, jaringan digiling atau dihancurkan secara mekanis. Jaringan tanaman yang telah digiling kemudian diayak, dan untuk penyimpanan jangka panjang, jaringan lolos ayakan disimpan dalam wadah kedap udara yang telah diberi label sesuai dan disimpan di tempat yang sejuk yang kurang dari 10 derajat Celcius dan ruang gelap.